Matinya demokrasi ini adalah karena keterlibatan cawe-cawe penguasa yang melampaui batas kepatutan. Dan bahkan padahal kalau penguasa mengerti, penguasa memahami bahwa demokrasi yang hidup sekarang ini adalah dibayar dengan kematian. Sebuah demokrasi yang hidup dari kematian. Kematian para pahlawan reformasi kita pada era penumbangan otoritarianisme. Mertua Prabowo Subianto yaitu Soeharto yang kita tumbangkan dengan kekuatan rakyat pada 1998. Seharusnya demokrasi yang harusnya kita jalani sekarang adalah demokrasi yang semakin baik, demokrasi yang semakin maju, bukan demokrasi yang mundur dan mau dibawa kembali ke era kediktatoran Orde Baru. Pasca matinya demokrasi yang bermoral, demokrasi yang luhur itu, lahirlah sekarang sebuah demokrasi yang penuh drama, sebuah demokrasi yang penuh gimmick, sebuah demokrasi yang penuh kepalsuan. Lihatlah bagaimana bertebaran di lapangan kepalsuan-kepalsuan yang nyata di depan mata kita. Gambar-gambar baliho capres, pasangan calon presiden dan wakil presiden dibuat palsu. Kartunis. Mereka mengapa membuat begitu? Mengapa harus dengan kartunis seperti itu? Karena mereka tidak berani menunjukkan sosok aslinya siapa. Yang satu rentah, yang satu mentah. Itulah mengapa mereka membuat semua ini kepalsuan. Belum lagi dengan citra diri yang palsu. Dicitrakan gemoy. Mestinya kan pertarungan gagasan. Mestinya pertarungan ide. Bukan pertarungan perasaan. Kalau yang terjadi pertarungan perasaan, repot semua kita. Kompetisi politik itu biasa, itu wajar. Keinginan untuk menang itu juga boleh-boleh saja, itu juga wajar. Bertanding untuk menang itu juga hal yang sangat wajar. Tetapi yang harus tetap kita tunjukkan adalah demokrasi yang berkualitas, demokrasi yang tidak memecah belah, demokrasi yang tidak saling menjelekkan dan saling menfitnah. Demokrasi yang ingin kita bangun adalah demokrasi yang membangun, yang menghasilkan solusi terhadap masalah-masalah bangsa, yang menghasilkan strategi untuk kemajuan bangsa. Karena saya melihat akhir-akhir ini yang kita lihat adalah terlalu banyak dramanya, terlalu banyak drakornya. Lagi di channel MD 2045, salam inspirasi, salam NKRI harga mati. Teman mungkin sudah mendengarkan sedikit edukasi dari saudara kita. Beliau tersebut mengatakan rusaknya demokrasi. Dan beliau juga mengatakan jangan pernah percaya dengan citra palsu Prabowo Subianto. Ada salah satu yang menarik menurut saya, yang dimana Prabowo Subianto ini biasanya seorang yang punya kepemimpinan atau wibawa tentunya tidak mau disebut gemoy. Gemoy ini adalah letoy yang bisa diartikan banyak kalangan muda yang suka dengan tren-tren gemoy. Tetapi dengan hal tersebut, gemoy dari Prabowo Subianto jangan pernah percaya, karena itu bukan sikap asli dari Prabowo Subianto. Masa seorang Prabowo Subianto yang kita tahu adalah sebagai mantan jenderal, tentunya wibawanya sangat jelas. Tetapi dengan tren-tren gemoy atau memang mungkin digunakan untuk menarik perhatian anak muda saat ini. Tetapi saya percaya anak muda sekarang tidak butuh dengan gemoy-gemoyan. Yang dibutuhkan anak muda adalah gagasan yang dimana memberikan edukasi untuk anak muda, apalagi hal-hal teknologi. Sekarang kan teknologi sudah makin canggih. Kalau hanya tren-trenan saja disebut gemoy, menarik perhatian anak muda yang
suka dengan gemoy untuk memilih beliau tersebut udah salah. Tetapi kalau anak muda memilih seorang pemimpin emang gagasan visi misinya jelas, saya mengapresiasinya. Nah, teman-teman, mungkin kita bisa lihat di acara debat pada tanggal 22 Desember 2024 kemarin, tentunya kita bisa lihat asli dari Prabowo Subianto yang temperamen dan sikap aslinya keluarlah di situ. Yang dimana Prabowo Subianto yang saling sindir dengan Prabowo sindir Anies dan Anies sindir Prabowo Subianto. Kita bisa lihat, dan mungkin teman-teman sudah menonton video tersebut, yang dimana Prabowo Subianto temperamen sekali. Seorang yang banyak jam tayangnya, jam terbangnya tentunya sudah menguasai, yang sudah mengontrol emosinya dan tahu posisi. Tetapi itulah, kalau orang yang memang dari awal sikap aslinya temperamen, susah diubah teman-teman. Jadi kalau kita ingin memilih pemimpin itu, usahakan pemimpin yang wibawanya terlihat dan integritasnya tinggi. Memang saya akui bahwa Prabowo Subianto ini adalah seorang menteri yang sudah berhasil menurut saya. Tetapi untuk saat pemilu kontestasi 2024 ini, memang saya mungkin tidak ingin memilih beliau. Karena saya lihat bahwa beliau ini sudah jelas rekam jejaknya. Mungkin teman-teman sudah melihat rekam jejak dari Prabowo Subianto. Saya suka dengan gaya dari Prabowo Subianto. Tetapi soal kepemimpinan Prabowo, soal ketegasan saya mungkin kurang fair. Tetapi itu kan menurut saya pribadi. Tetapi kembali lagi sama teman-teman, apakah teman-teman mau dipimpin oleh orang yang temperamen? Apakah teman-teman mau dipimpin oleh seperti itu? Itu kan kembali dengan masing-masing. Itu kan kembali ke pribadi masing-masing. Jadi saya harap teman-teman memiliki edukasi atau memiliki pemikiran yang luas sebelum kita salah pilih pemimpin. Dan ada salah satu video yang sangat menarik soal pidato Pak Jokowi. Dan Pak Jokowi mengatakan jangan banyak cawe-cawe atau banyak drama, banyak drakornya. Seharusnya perdebatan tersebut bukan menyerang pribadi, melainkan menyerang visi misi atau visi-visinya. Ya namanya juga debat ya. Mau gimana lagi? Ya kita harus menyerang apa sesuai dengan data. Soal apa yang dikatakan Ganjar, memberikan data yang valid. Kita bisa lihat soal perdebatan tersebut bahwa Ganjar sangat mempunyai wibawa, ketenangan menyampaikan kepada masyarakat. Jadi menurut saya Ganjar ini adalah orang pemimpin yang sudah berhasil di Jawa Tengah. Kita bisa lihat teman-teman, Jokowi dari awal saya meyakinkan bahwa Pak Jokowi mendukung Ganjar. Saya yakin itu. Tetapi untuk sekarang saya kecewa dengan Pak Jokowi karena beralih kepada Prabowo Subianto. Dan statement tersebut juga bahwa Ganjar juga mengatakan bahwa dia sudah yakin bahwa Pak Jokowi mendukung Ganjar. Dia juga mengatakan tersebut kepada media. Tetapi untuk saat ini bahwa Pak Jokowi mengecewakan perasaan Ganjar. Padahal Ganjar dari awal di Pilpres di tahun 2014, 2 kali Presiden Jokowi, Ganjar selalu sebagai tim suksesnya. Ya wajar saja bahwa Ganjar kecewa dengan hal tersebut. Tetapi mau gimana lagi, inilah dunia politik, yang dimana teman jadi lawan, teman jadi teman. Jadi kita bisa lihat teman-teman, jadi kalau kita di dunia politik ini, kita jangan cepat mengambil terpengaruh dengan kata-kata edukasi yang motivasi atau mengalihkan pembicaraan atau mengalihkan ini itu. Tentunya kita harus melihat dulu. Nah, teman-teman mungkin sudah lebih paham, sudah mengerti
Maka berikanlah tanggapan teman di kolom komentar agar kita bisa saling tukar pikiran satu antara lain. Salam inspirasi, salam NKRI, MD 2045 melaporkan.